Semuanya, perkenalkan, nama saya Jeko Niazega. Saya dari kelas 11 Multimedia 1. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 12 prinsip pada animasi. Yang pertama ada yang namanya squeeze and stretch. Squeeze and stretch merupakan gerakan fleksibel seperti benda yang dihempaskan dan kemudian diregangkan. Gerakan seperti ini bisa memberikan kesan kelenturan yang membuat animasi menjadi lebih alami serta enak dilihat. Squeeze and stretch bisa diterapkan di mana saja dalam membuat suatu animasi, mulai dari gerakan tubuh, benda mati, bahkan bisa juga diterapkan untuk animasi teks. Lalu ada yang namanya anticipation. Anticipation adalah gerakan yang dilakukan sebagai ancang-ancang untuk mempersiapkan diri memasuki gerakan yang berikutnya. Contohnya, ancang-ancang yang dilakukan sebelum seseorang meloncat atau berlari. Yang ketiga, staging. Staging adalah tahap pengaturan suatu set adegan, posisi kamera atau pose suatu karakter sehingga adegan tersebut menjadi mudah dimengerti oleh penonton. Staging yang baik akan dapat dengan jelas berkomunikasikan pada penonton mengenai cerita yang ingin disampaikan dari adegan tertentu. Yang keempat ada yang namanya straight ahead action and pose to pose. Straight ahead action merupakan pendekatan menciptakan gerakan secara berkesinambungan, mulai dari awal tanpa banyak perencanaan akan menjadi seperti apa akhir gerakannya nanti. Gerakan-gerakan yang diciptakan bisa merupakan ide yang spontan serta kreatif dan muncul seiring dengan proses pembuatan gerakan yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang kelima ada yang namanya follow through and overlapping action. Follow through and overlapping action merupakan gerakan susulan pada si karakter atau benda yang terjadi setelah berhentinya karakter atau benda tersebut. Contoh lainnya ialah sewaktu kita berhenti berjalan dan tangan kita berhenti mengayun. Biasanya akan ada gerakan berlebih sedikit sebelum tangan kita benar-benar berhenti. Yang keenam ada yang namanya slow in and slow out. Slow in adalah slow and slow out merupakan gerakan perlambatan yang terjadi pada awal dan akhir animasi. Gerakan perlambatan ini memberikan variasi pada suatu gerakan animasi, ketimbang tidak ada perlambatan sama sekali. Animasi yang tidak mempunyai perlambatan di awal dan di akhir, animasinya akan terkesan sangat kaku. Yang ketujuh, ada yang namanya aks. Aks merupakan kurva melingkar yang terdapat pada suatu gerakan ketimbang hanya dengan memakai gerakan lurus saja. Aks memungkinkan gerakan animasi kita terlihat lebih natural ketimbang bila kita tidak menggunakan aks. Karena pada dasarnya gerakan yang terjadi di dunia nyata sehari-hari kita sangat jarang terjadi pada suatu garis lurus. Yang ke-8 ada yang namanya secondary action. Secondary action merupakan gerakan tambahan yang terjadi untuk melengkapi gerakan utama yang ada. Gerakan secondary action hanya bersifat melengkapi dan tidak mengambil alih performa dari gerakan utama. Yang ke-9, timing. Timing ditentukan dari jumlah frame in between yang ada di antara gerakan suatu benda atau karakter. Semakin cepat sedikit jumlah frame, semakin gerakan menjadi semakin cepat. Sebaliknya, semakin banyak jumlah frame yang ada, maka gerakan menjadi lebih lambat. Gerakan dengan timing yang cepat dan lambat masing-masing akan memberikan cerita yang berbeda. 10. Egression. Egression merupakan gerakan atau ekspresi yang dilebihkan dari yang biasanya untuk mendapatkan kesan animasi yang lebih meyakinkan. Seperti pada contoh gambar di bawah ini, di mana karakter sebelah kanan mempunyai gerakan memukul yang dilebihkan sehingga lebih terlihat meyakinkan daripada karakter sebelah kiri ini. Yang ke-11 ada yang namanya solid drawing. Pada animasi tradisional, solid drawing berarti gambar yang mempunyai kedalaman perspektif. Pada animasi 3 dimensi, solid drawing berarti memberikan keseimbangan pada pose dengan bertujuan untuk mencari pose siluet yang terbaik, terlihat lebih mempunyai berat dan volume, seperti pada pose karakter di sebelah kanan dan menghindari terjadinya twinning.
ke-12 yang terakhir ada namanya apel. Apel merupakan penampakan dari sebuah karakter yang terlihat mempunyai karisma tersendiri dan menarik untuk dilihat. Untuk memperkuat apel dari suatu karakter ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama shape yang bervariasi, 2 bermain dengan proporsi, 3 tetap sederhana, simple. Baiklah, itu saja 12 prinsip-prinsip pada animasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat siang. Bye-bye.